Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa bertatap muka walaupun pakai aplikasi Zoom. Untuk siang ini kita akan membahas kaitan dengan strategi penentuan harga produk. Ya, gimana harapan saya kalian nanti mau mengidentifikasi, mampu melihat langsung atau syukur-syukur mampu menentukan kaitannya nanti kalau ketika kalian memiliki produk atau mempunyai usaha sendiri, ya nanti diharapkan kalian paham ya untuk penetapan harga produk itu seperti apa, karena ada beberapa metode, ada beberapa cara dalam menentukan produk, baik itu produk baru maupun strateginya nanti seperti apa. Sekaligus produk akhir. Produk akhir itu produk yang sudah mulai tenggelam, sudah mulai habis. Ya, untuk saat ini ya kaitan dengan strategi penentuan harga produk baru, langsung saja kita akan membahas kaitannya dengan 6 langkah dalam menentukan harga. Ya, 6 langkah tersebut yang pertama menentukan tujuan penetapan harga. Yang kedua, menentukan permintaan. Yang ketiga, mengestimasi biaya. Yang keempat, menganalisis biaya, harga, dan produk pesaing. Yang kelima, memilih metode penetapan harga. Dan yang keenam, memilih harga terakhir. Ya. Nah, jadi ketika kita mau menetapkan harga, kita harus tahu dulu langkah-langkahnya dalam menentukan harga. Apa saja sih langkah yang nanti kita lakukan? Ya, jadi yang pertama ya kita menentukan harga, kita harus tahu menentukan tujuan harga. Ya. Nah, untuk menentukan tujuan harga, ya tentunya kita harus berpikir kita menentukan tujuan harga terhadap produk kita itu mau seperti apa, mau buat apa. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa tujuan penetapan harga yang pertama adalah untuk bertahan, survive. Ya, karena apa? Tentu ketika kita menentukan harga terhadap produk yang kita punya, ya tujuannya kan pasti untuk berkesinambungan, berkelanjutan, kaitannya dengan produksinya, kaitan dengan untuk membuat produknya. Kita menentukan harga, setelah itu dapat uang, ya dapat modal untuk dibuat lagi produk tersebut terus berkelanjutan. Makanya di sini tujuan penetapan harga salah satunya itu bertahan, survive atau untuk survive. Yang selanjutnya memaksimumkan keuntungan. Ya, jelas ya. Karena apa? Kita membuat produk terus untuk dijual, tentukan harga. Tentunya agar kita bisa mendapatkan keuntungan. Ya, tadi untuk survive, keuntungan itu bisa digunakan untuk survive, bisa digunakan untuk memproduksi produk yang lainnya, bahkan untuk memperluas jaringan pasar dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu yang pertama bertahan atau survive, yang kedua memaksimumkan keuntungan. Nah, yang ketiga memaksimumkan pangsa pasar. Nah, pangsa pasar itu seumpamanya ya bagian presentasi dari pasar, umpamanya pasar minuman mineral, yang umpamanya ada Aqua, ada Le Mineral, ada Fit, ya, ada Amana, ada Fatona, merek-merek yang tidak terkenal. Ketika kita contoh punya Le Mineral, umpamanya dia jualan memproduksi produk umpamanya air mineral mereknya Amanah umpamanya. Nah, dalam pasar yang ada di rumah kita menguasai berapa persen perkembangannya. Total penjualan air mineral satu dunia itu kita berapa persen. Nah, itu. Jadi ketika kita menentukan harga, tujuannya adalah untuk memaksimumkan pangsa pasar, ya, supaya bisa diterima oleh masyarakat dengan harga yang kita tentukan. Nah, yang keempat itu ada pemimpin dalam kualitas produk. Ya, pemimpin dalam kualitas produk maksudnya ketika kita menentukan harga itu bisa mencerminkan kaitannya dengan
kualitas yang dimiliki oleh produk tersebut. Ya, tentunya kalian tidak asing dengan peribahasa ketika orang tua kita membeli itu ada harga, ada rupa. Ya, berarti kalau harganya mahal, tentu itu biasanya mencerminkan kualitas produk tersebut. Kalau barangnya yang murah, biasanya barangnya juga murahan dan sebagainya. Itu maksud dari tujuan penetapan harga. Ketika kita mau menetapkan harga, kita ini mau buat makanan, nah kita mau menentukan harga. Kalian harus memikirkan itu. Satu, untuk bertahan hidup, bisa nggak untuk memproduksi produk berikutnya. Ya, yang kedua, maksimumkan keuntungan. Kita akan mengharapkan keuntungan berapa. Ya, memaksimumkan pasar ini harga produk dengan harga seperti ini bisa tidak diterima oleh konsumen, ya, oleh pangsa pasar yang ada. Yang selanjutnya, memilih dalam kualitas produk, ya, dengan harga yang kita tentukan. Ini sesuai tidak dengan kualitas produk yang kita miliki. Nah, jadi seperti itu. Oke, bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke, jelas suaranya? Jelas, Pak. Oke, alhamdulillah kalau jelas. Nah, selanjutnya setelah tujuan penetapan harga, ya, ini ada harga itu untuk apa? Menentukan permintaan. Di sini keterangannya, dalam hubungan yang normal, harga dan permintaan punya hubungan yang berlawanan. Ya, harga yang lebih tinggi mengakibatkan permintaan menurun. Ya. Walau ya harus dicatat untuk produk prestis hal ini tidak berlaku. Jadi ketika kita menentukan harga, ya, kalau terlalu tinggi itu akan mengakibatkan permintaan itu akan turun. Makanya itu harga menentukan permintaan. Makanya harus benar-benar amati, harus benar-benar analisa sebelum kita menentukan harga. Nah, nanti ada caranya, ada metodenya. Ya, mamanya kalian buat brownies, namanya bolu atau apa brownies untuk dijual. Kalian bingung menentukan harga, takut kemahalan gak laku, kemurahan rugi dan lain sebagainya. Nanti bagaimana cara penentuannya? Akan tetapi ada kondisi tertentu ketika harga tinggi itu tidak menimbulkan sensitivitas harga. Dalam artian walaupun harganya tinggi, ya konsumen tetap membeli. Yaitu adalah produk prestis. Ya, produk prestis itu produk yang eksklusif. Itu. Nah, produk tersebut walaupun harganya mahal, orang tetap mau beli. Contoh, kalau di otomotif, ya, mobil, mamanya ada Ferrari, ada Lamborghini. Nah, itu konsumennya konsumen tertentu, ya. Utamanya konsumen tertentu. Mamanya ada lagi kalau di tas, ya, ada Hermes, ada Gucci dan lain sebagainya. Itu banyak jam tangan, ada Rolex, ada macam-macam, ya. Nah, itu produk yang sifatnya prestis, eksklusif, walaupun harganya tinggi, kita masih ada konsumen yang mau membeli. Ya. Itu kenapa tadi langkah kembali ya menentukan tujuan harga, menentukan permintaan. Nah, selanjutnya ya, ada ya masih kaitannya dengan tadi bicara sensitivitas ya, harga, ya kita kan membahas sedikit lah sekilas. Ya, di sini ada 9 faktor yang mempengaruhi sensitivitas harga. Ya, ketika kita bisa menghadapi faktor-faktor ini, harga itu tidak bisa menjadi pertimbangan. Ya, maksudnya kayak kita itu beli tidak akan berpikir 2 kali atau 3 kali. Ya, yang pertama ada unit value effect. Ya, di sini pembeli kurang sensitif terhadap harga ketika produk lebih berbeda, more distinctive ya. Dalam artian produknya berbeda, performanya sama tapi produknya berbeda. Contoh mamanya ya ada di sepeda motor Yamaha sama Honda. Ya ketika Yamaha contoh produk Fiction ya kadang kan mengeluarkan produk limited edisi. Ya kadang Fiction rata-rata warna gelap. Ini ada warna terang yang biru gitu yang untuk monster untuk biasa, corak untuk balapan itu ya.
misalkan GP. Limited edisi, ditambahi penampilan aja. Harganya kadang bisa beda 3 sampai 5 juta. Tapi orang mau beli. Karena apa? Ya itu tadi berbeda. Kalau di sepeda motor Honda, yaitu tadi penampilan Rexall yang buat untuk ini GP, ya corak yang oranye. Tuh, orang beli. Ya, karena ada berbeda, harganya beda, padahal sama tipenya, ya performanya sama, manfaatnya sama, tipenya juga sama, cuma beda penampilan atau kemasan. Nah, orang kadang biasa melihat itu suatu hal yang unik, gitu, sehingga akan mempengaruhi apa namanya sensitivitasan harga. Orang memikir, bagus nih, saya mau beli itulah, nggak mikir 2 kali. Maksudnya seperti itu. Yang kedua, substitusi awareness effect. Ya, di sini pembeli kurang sensitif terhadap harga ketika pembeli kurang menyadari adanya barang substitusi. Jadi ketika ada barang, ada produk, nah pembeli kurang tahu bahwa itu ada barang substitusi, itu tidak menjadi pertimbangan. Harga tidak menjadi pertimbangan. Kita beli karena anggapan kita itu nggak ada barang pengganti. Ya. Contoh mamanya ya air keras walaupun makanan pokok ya bisa kan sebenarnya bisa diganti dengan ketela, jagung. Ya, ketika beras orang beli harga 10, 20 tergantung jenisnya ya. Padahal itu bisa diganti, tapi orang nggak kurang sadar gitu bahwa mereka itu bisa untuk mengganti. Gitu. Jadi itu ketika kita beli kita nggak memikirkan apa namanya harga gitu. Nggak memikirkan harga, nggak memikirkan mahal atau murah, dia beli. Nah, gitu. Selanjutnya, poin yang ketiga, ada difficult comparison effect. Ya, pembeli kurang sensitif terhadap harga ketika pembeli sulit membedakan kualitas produk dengan barang substitusi. Ya, kualitasnya. Ya, mamanya nih, kalian mau ke Alfamart, mau beli air minum mineral, ya, di situ ada air mineral, ada Fit, ada Aqua. Ketika kalian kurang paham terhadap kualitas barang substitusi, kalian pasti asal ambil. Aqua kah, itu air mineral kah, Fit kah, gitu. Nah, maksudnya seperti itu. Ketika kalian mengambil tidak mempertimbangkan harga. Namanya masuk Alfamart ada air mineral, ada Aqua, ada Vitamin, ada air mineral, langsung baik nggak mikir gitu, karena sama-sama kualitasnya kan kita kadang sulit untuk membedakan antara pemimpin produk dengan produk yang lainnya. Gitu. Selanjutnya, total expected efek pembeli kurang sensitif terhadap harga tidak pengeluaran pembeli merupakan bagian pengeluaran terkecil dari pendapatannya. Ya, di sini contohnya ketika kita membeli sesuatu nih, ya membeli mamanya mau HP atau makanan aja ya, mamanya kita mau makan di Samasta ya, Samasta kan Samasta kan sekali makan 30.000 ya, minumnya 18.000 ya. Ketika pendapatan kita mamanya di angka 1 juta, maka seperti itu masih kita akan mempertimbangkan. Itu namanya sensitif harga. Nah, ketika pendapatan kita naik menjadi 3 juta atau 4 juta, kita makan di Samasta itu enjoy. Ayo kita makan di Samasta, bayar dan sebagainya. Nah, itu kurang sensitif. Ya karena apa? Pengeluaran 30.000 dari 3 juta itu kan pengeluarannya terkecil dari pendapatannya. Nah, tapi gampang lah segitu. Apalagi kalau habis gajian gitu mamanya. Kan beda rasa ketika gaji pendapatan kita mamanya 1 juta dengan 3 juta 4 juta. Gaya hidupnya juga akan berubah ya. Cara konsumsinya juga akan berubah. Nah, itu sensitivitas harga jadi kurang ya, terpengaruhi sensitivitas harganya oleh poin yang keempat. Nah, selanjutnya ada yang poin kelima, ada end benefit effect. Ya, pembeli kurang sensitif terhadap harga karena pengeluaran terkecil dari pendapatannya dibanding dengan biaya total produk akhir. Ya, pembeli kurang sensitif terhadap harga karena pengeluaran terkecil dari pendapatannya dibanding dengan biaya total produk akhir. Jadi intinya ya, pendapatan
Jadi ketika menemukan ya harga murah, ya terus untuk memproduksi produknya itu lebih murah daripada kita memproduksi sendiri, lebih baik kita beli. Ya contohnya umpamanya ini apa ya, biasanya kaitan dengan motif, umpamanya kita buat sendiri itu harganya mahal gitu, tapi ketika kita beli lebih murah, ya merakit sendiri umpamanya kita mau beli apa sepeda, ya umpamanya kita rakit sendiri ternyata tibanya jauh lebih mahal daripada beli jadi, kurang lebih seperti itu. Nah, daripada beli rakit sendiri lebih baik beli jadi aja dah, itu harganya murah lagi, bahasanya kurang lebih seperti itu. Yang poin kelima. Nah, poin yang keenam itu biasa yang kalian rasakan, ya, yang biasanya ketika malakin teman-temannya nih, ya, share cost effect, pembeli kurang sensitif terhadap harga ketika biaya ditanggung oleh pihak lain. Nih, yang perempuan biasanya kalau diajak jalan sama teman laki-lakinya, gitu, diajak mamanya makan, mentang-mentang traktir, pesennya sekarepe. Wah, padahal teman laki-lakinya pesannya teh manis, makanannya cuma soto, kamu pesannya mamai jus dan lain sebagainya, nggak memikirkan gitu. Ya itu yang namanya shared cost effect, pembelian kurang sensitif terhadap harga ketika biaya ditanggung oleh pihak lain, ketika kita dibayarin ya, nggak usah jauh ya. Kita aja ketika kita di traktir ya pasti pesennya kan aji mumpung selagi dibayarin gitu, ya kan, padahal nggak tahu yang dibayarinnya itu sedikit besar. Ini bisa, kalau kayak gini bisa apa itu jadi jaminan ya, dan lain sebagainya. Itu namanya pembeli kurang sensitif terhadap harga ketika biaya ditanggung oleh pihak lain. Ya. Yang ketujuh, investment effect, ya, pembeli kurang sensitif terhadap harga ketika produk digunakan dalam hubungannya dalam fase terdahulu. Ya. Ketika kita mengkonsumsi produk, ya, sedangkan manfaat yang kita dapatkan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka ketika pembelian berikutnya, ya, dia akan terpengaruh oleh sensitivitas harga. Jadi kurang sensitif, ya, walaupun harga produk itu ada kenaikan, ya, karena apa? Yaitu kita sudah merasakan manfaat dari produk yang dulu kita beli. Makan di sana enak, walaupun mahal juga nggak apa-apa, karena udah terbukti enak, gitu, beli aja. Gitu. Yang ke-8, poin ke-8, price quality effect, pembeli kurang sensitif terhadap harga bila produk diasumsikan lebih dalam hal kualitas, ya, prestis dan eksklusif. Itu yang tadi yang kita bahas di slide sebelumnya. Ada beberapa konsumen, ya, ada beberapa segmen konsumen yang tidak terpengaruh pada sensitivitas harga atau kurang sensitivitas terhadap harga dengan harga yang tinggi. Ya biasanya itu ya produk konsumen yang produk prestis, eksklusif dan lain sebagainya, gitu. Dan 9, inventory effect, pembeli kurang sensitif terhadap harga ketika pelanggan tidak dapat menginginkan produk. Ya, kalau contoh ini jarang saya temui. Dan nanti kalau teman-teman temuin contoh tersebut mungkin bisa di-share. Nah, dari pembahasan ini, teman-teman ada yang mau disampaikan? Oke, saya cek dulu. Ya, yang masih offline. Ya, yang masih yang masih offline, Mela, Nur Aji, Gagas tadi dibantu sama Rizal, ya, Ibnu Reza, ada. Nanti kalau saya cek lagi nggak offline lagi, ya saya anggap tidak mengikuti perkuliahan. Itu aja kan, enak. Tantri, Putri, Hilda, Titis. Oke, lanjut. Ya, tadi kaitannya dengan dua, ya sudah dua, menentukan permintaan, terus kita bahas faktor yang mempengaruhi sensitivitas harga,
Ya, itu bisa jadi bahan acuan. Ya, mungkin ketika kalian mempunyai produk-produk tertentu yang ada kaitannya dengan unique value effect, substitusi arus effect, dan yang lainnya, kalian bisa manfaatkan hal tersebut. Siapa tahu konsumennya terhadap harga kurang sensitif. Nah, selanjutnya, poin selanjutnya yaitu mengestimasi permintaan. Ya, itu untuk mengestimasi permintaan dengan metode statistik menggunakan data tim series maupun data closing. Ya. Oke, jadi dengan metode statistik menggunakan data tim series maupun cross section. Jadi di sini kita bisa mengurutkan ya, data tersebut dengan tim series berdasarkan waktu. Umpamanya minggu ini penjualan ada 100 dengan harga 20.000. Ya, minggu berikutnya sama, minggu berikutnya turun karena kita naikkan harga terus gitu. Jadi kita bisa mengestimasi, kita bisa melihat oh ternyata dengan kenaikan harga ada penurunan gitu, ada penurunan. Bagaimana mengakalinya? Baik teman-teman, ini ada peringatan 10 menit lagi mati. Nanti kalau mati kalian masuk sendiri aja ya. Nah, mohon maaf karena belum di-upgrade Zoom-nya, masih versi yang lama. Selanjutnya menggunakan metode survei, di mana seorang dapat melakukan pengamatan langsung kepada penjual. Ya, survei kita survei langsung ke penjual. Namanya kita sebagai seorang produsen ya, atau memproduksi produk. Ya, kita langsung turun ke kios-kios kita atau retailer kita survei melihat bagaimana tanggapan, bagaimana respon konsumen terhadap produk yang harga yang kita tetapkan ke produk kita. Itu. Nah, selain yang ketiga, dengan menanyakan langsung kepada pembeli berapa besar jumlah yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga yang berbeda. Jadi kita langsung wawancarai konsumennya, pembelinya. Ya, umpamanya contoh nih saya jual produk A dengan harga 10.000, kira-kira kemampuan belinya berapa? Seandainya kalau harga 10.000, 11.000, 12.000, ya 13.000, berapa kemampuannya? Nanti kita kan bisa kumpulkan data tersebut sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ya masih mengestimasi biaya ya. Yang pertama menentukan harga tertinggi ya, selling price terhadap harga yang akan dikenakan. Sementara biaya menjadi batas terendah. Jadi ketika kita mengestimasi biaya atau biaya ya untuk dijadikan penetapan harga, ya, kita menentukan harga tertinggi ya yang kita tentukan. Akan tetapi batas terendahnya adalah total cost ya, pengeluaran. Batas terendahnya itu total cost ya, berarti mamanya kita memproduksi makanan ini, produk mamanya ya, total costnya 20.000. Nah, kita kan jual nih harga 35, itu harga tertinggi. Nah, nanti harga terendahnya akan kita tetapkan ini 20.000 ya, karena mamanya nih alasannya makanan itu bertahan ada kurun waktu atau rentang waktunya gitu. Itu mamanya kalau sudah mendekati rentang waktu turun sampai harga modal. Itu penentuan harga MMFIS dengan cara mengestimasi biaya. Ya, selanjutnya mempertimbangkan bahwa harga yang dikenakan dapat mencapai seluruh biaya. Nah, pertimbangan itu harga yang kita tetapkan bukan biaya, termasuk biaya produksi, distribusi, penjualan, jual, biaya pengelolaan dan penanggulangan risiko. Ya, harga yang di atas ini, yang poin pertama, itu biasanya diterapkan oleh para penjual buah. Penjual buah itu dia biasanya mengambil keuntungan itu 100%. Ya, 100% ya dari harga modal. Biasanya tujuannya apa?